Hey yo, good morning my bro. Hari ini gua agak kesiangan. Udah jam 8 nih di hari Minggu. Karena tadi pagi itu suasananya mendung. Jadi gua agak ragu-ragu untuk mulai pagi. Tapi akhirnya makin siang justru makin terang. Jadi akhirnya gue berangkat juga. Dan rencananya hari ini gue akan mampir untuk mengunjungi beberapa kantor pos tua di Jakarta. Karena makin kemari itu jasa kantor pos tuh makin ditinggalkan oleh masyarakat ya, dengan seiring dengan kemajuan teknologi informatika. Jadi seperti apa suasana dan kondisinya? Tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Bagus Cycling. Oke, belum afdol rasanya kita ngomongin bangunan tua kalau nggak ke kota tua Jakarta, Batavia ya. Sekarang udah setengah 10. Tadi gue muter-muter dulu di dalam kota. Dan di sini itu ada gedung kantor pos kota tua, kantor pos Fathahillah. Tapi ini bukan gedung kantor pos tertua ya, karena dibangunnya tahun 1929. Walaupun di sini tuh di belakang gua adalah gedung balai kota zaman VOC dari tahun 1600-an. Dan di sini juga ada ini monumen jalur tram, karena dulu di sinilah terminusnya sistem tram yang ada di kota Jakarta. Dan coba gua keliling ke gedungnya dulu ya. Ini stylenya kayaknya agak-agak art deco, tapi disebutnya early modern ya. Di tahun 1929 saat itu di Eropa sudah memasuki era revolusi industri ya. Ini sisi belakangnya dipakai buat akses parkir. Dan ini adalah sisi mana nih? Sisi utara kayaknya. Ini kawasan bebas kendaraan bermotor ya guys. Ada kafenya di Batavia. Ini kayak bentar lagi mau live music guys. Dan di sini ada Ibu Box, kayak hostel ya harusnya ya. Oke. Coba sekarang kita masuk ke dalamnya. Sekarang harusnya kantor posnya masih berfungsi, masih bisa dipakai untuk kirim surat maupun untuk pengambilan uang. Tapi sekarang udah jadi kayak tempat kios-kios gini ya guys. Dan juga digunakan sebagai galeri
seni kontemporer. Nah, ini di sini masih kelihatan ini strukturnya. Nah, strukturnya udah pakai struktur besi ya guys. Tuh, jadi 1929 karena di Eropa sudah revolusi industri dan sudah dikenal mesin uap ya, jadi industri bersihnya pun sudah established. Ini kelihatan nih tatakan sendinya dari kolom-kolom baja. Sekarang kita masuk lagi. Nah, kantor posnya tinggal yang sebelah kiri ini. Sisanya udah jadi fungsi lain. Nah, seperti yang gue bilang, jasa kantor pos sudah makin lama makin ditinggalkan oleh masyarakat ya. Efek dari kemajuan teknologi informasi. Rame guys. Oke, ini kafenya, ini Batavia Cafe. Galerinya di mana ya guys? Mungkin di sisi satu lagi tutup ya. Oke, gua akan foto-foto dulu dan nanti gua sambung lagi. Dan next stop adalah kantor pos Cikini yang justru lebih tua daripada kantor pos Kota Tua ya. Kalau yang tadi dibangun tahun 1929, yang ini dibangunnya tahun 1920. Karena saat itu sedang dikembangkan kawasan pemukiman di New Gondangdia yang sekarang dikenal dengan Menteng. Jadi dibutuhkan kantor pos di daerah ini. Ini trotoar bagian depannya lagi direnovasi ya guys. Jadi nanti pasti ada berisik-berisik. Mudah-mudahan keburu. Ini stylenya Art Deco banget ini. Keren ya. 1920 berarti udah lebih dari 100 tahun gedungnya. Coba nanti gua masuk dulu. Oke, gue udah minta izin guys dan boleh masuk karena di dalam itu udah jadi cafe ya. Jadi ini bentuk luarnya. Pos kantor Coffee Art Culture. Jadi gedungnya masih sesuai bentuknya di masa lalu. Tuh, antik guys. Terima kasih. Tapi di akhir tahun 2024 dipugar dan dijadiin coffee shop ya guys.
Jadi barnya ini udah baru, dan ini fonten yang di tengah-tengahnya ini juga udah baru. Tapi kalau kalian lihat di atas itu hiasan-hiasan art deco-nya itu masih aslinya ya. Coba kita keliling. Mereka buka jam 8. Jadi kalau pas gue capek boleh mampir-mampir kemari nih guys. Tempatnya enak. Banyak display barang-barang antik ya. Cakep banget. Wah, wajib nih ngopi-ngopi di sini guys. Banyak banget barang antiknya. Wah, ini ada tempat yang nyempil juga nih. Marsukonya antik guys. Jadi gue sekilas aja ya, karena emang gue bukan mau mampir ngopi, dan gue akan lanjut ke kantor pos yang berikutnya. So let's go. Dan tempat berikutnya, last but not least, ini justru adalah kantor pos pertama yang dibangun oleh VOC guys. Pak. Ini ada jadi filosofi kopi. Oh, bisa naik ke lantai 2-nya kayaknya ya. Ini dibangun tahun 1740. Oh, masih yang kuno tuh. Karena saat itu VOC memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Tevreden ya, yang letaknya dekat sini. Jadi dibangunlah kantor pos pertama di Hindia Belanda. Masih ada nih kantor posnya di belakang guys. Oh, ini makanan tadi, bukan kantor pos kayaknya ya. Dan kantor pos ini sempat dipindah saat Istana Dangles jadi di dekat Waterloo Plain yang sekarang dikenal sebagai lapangan banteng. Dan setelah kemerdekaan dibangun juga nih yang di bagian belakang ini,
yang disebut dengan Poswek, gedung Poswek. Keren ya guys. Dan setelah Indonesia merdeka, gedung ini masih dipergunakan hingga tahun 1963 sebagai kantor Telkom dan Telegram, hingga ini gedung kantor yang di belakang gue ini kantor pos pusat yang disebut kantor pos besar. Dan mulai dari tahun 63 gedung ini kegunaannya dirubah menjadi gedung filateli, dan kemudian di tahun 2021 dirubah lagi menjadi pos blok. Gua minta izin dulu untuk bikin video di dalam, jadi nanti gue sambung lagi. Oke, gue udah tukar kamera dan sekarang kita akan coba di penampakan luarnya guys. Bangunannya udah berapa nih? Udah hampir 300 tahun. Dan coba kita masuk ke dalam. Jadi di tahun 2021 dirubah fungsinya sebagai pos blok ya. Itu masuknya. Dan kalau kalian lihat itu tuh di dalam, kalau yang di sini strukturnya masih kayu guys. Kalau tempat-tempat yang tadi kan strukturnya udah besi, di sini masih kayu. Kebayang ya gedenya zaman dulu ya. Seluas ini fungsinya sebagai kantor pos. Sekarang dijadi tempat kreatif hub dan bisa dipakai juga buat pagelaran seni dan pameran. Wow. Luasnya kayaknya sekitar 4.000 meter kalau tadi gue nggak salah baca. Nah, sedangkan yang di bagian belakang ini kayaknya yang dulu kantor pos itu sampai batas ini guys, sampai batas kolong ini. Dan yang di bagian belakang ini strukturnya udah baja. Jadi ini udah bagian dari Poswek. Jadi kelihatan ya transisinya guys. Itu yang kolomnya sampai ke bawah itu yang steel structure, dan yang ngambang di atas itu yang struktur kayu. Keren nih guys. Ini struktur bajanya. Tuh segede gitu guys, cakep. Dan ini
dan sisi satunya lagi. Antik ya guys, itu atapnya yang model pakai tingkap-tingkap, jadi ada bukaan untuk udara juga dan cahaya. Ini juga pintu masuk dari sisi satunya. Dan ini petanya ya guys, itu ada South Great Hall, North Great Hall tadi kita masuk, dan barusan kita keluar dari yang East Lobby. Oke, sekarang gua akan foto-foto dulu dan habis itu kita lanjut cari bakmi. So let's go. Oke, sekarang gua ada di daerah Sawah Besar dan gua akan mampir ke salah satu bakmi halal yang udah legend di sini. Yuk, Pak, yuk. Namanya mie Alip. Rame ya biasanya ya. Dan gue masih pakai Blue Line. Dan ini adalah kondisi tempatnya hari Minggu jam 12 siang guys. Rame ya. Oke. Gue akan pesan dulu dan nanti gue sambung lagi. Oke, makanan gue udah datang dan paksa gue duduknya agak miring ya guys, karena mejanya sempit-sempit, jadi gue harus ambil diagonalnya. Jadi yang gue pesen ini adalah mie halus komplit, harganya 42.000. Dan mie ini cenderung kayak agak sedikit berkeriting ya, agak berkuah dikit. Kecium sih baunya minyaknya ini kayak minyak pijen kayaknya. Dan aku coba dulu supnya. Supnya berasa ada jahenya ya, dan kaldunya oke, sedang, nggak terlalu tipis dan nggak terlalu kental juga, tapi nggak terlalu asin. Ini komplit ini dapat ayam cincang, bakso sapi dan pangsit rebus ya. Porsinya sih lumayan. Kalau bilang asinnya udah pas, tapi ini kondimennya gue akan coba kasih tongkai ke kuahnya, karena kuahnya agak sedikit asin. Terus kasih bawang agak banyak karena favorit gue guys. Ini pasti lebih enak kalau pakai bawang. Ini sambelnya, dan ini masih ada cabai acar, cuman gue coba gini dulu ya, karena dia udah agak berkuah dikit tadi di bawah, jadi kayaknya gue akan tambahin kuah lagi. Makin mantap. Terus porsinya lembut dan isinya lumayan banyak ya. Enak banget. Ini walaupun udah buka lama dan udah legend, tapi ini baru pertama kali gue ambil kemari.
Jadi langganannya udah banyak langganan yang lama ya. Dan biasanya kalau kalian kemari agak sore, biasanya mereka udah habis. Jadi kalau mau kemari jangan terlalu sore. Ini enak sih guys. Wangi air abinya, air alkalinya tuh lumayan kuat ya, jadi lumayan harum. Jatuh guys. Baksonya tipikal kayaknya ini juga seperti biasa bakso yang jadi gitu ya guys. Tapi nggak tahu apakah mereka bikin sendiri ini baksonya. Kuahnya tuh satu tongcai, rasanya lebih mantap. Jadi ada wangi jahe-jahe, jadi segar gitu guys. Pas sih porsinya, nggak terlalu sedikit banget. Kalau kurang, kalau ada porsi jumbo guys. Ayam ini juga ternyata pakai jamur juga guys. Ini ada potongan jamurnya. Rasa ayamnya itu normal, nggak asin, nggak manis. Jadi netral ya. Ini tekan bakminya guys. Yang terakhir. Oke, makan gue udah habis, makan beres-beres dan nanti gue sambung lagi. Oke, gue udah selesai makan. Ternyata enak guys. Gak heran, langganannya udah banyak dan udah buka lama banget. Emang udah legend ya. Oke, sekarang udah jam 12 lewat dan mulai panas. Walaupun tadi pagi startnya mendung-mendung ya, ternyata siang makin terik guys. Oke, segitu dulu acara gue hari ini. Like jika kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam guys.